Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. So, seperti biasa hari ini kita akan membahas di IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, karena video ini bukan ajakan membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang. Karena baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya, oke? Nah, yang pertama kita bahas IHSG dulu ya. IHSG hari ini kembali naik ya, 0,16% naik tipis, ditutup di level 6611. Foreign nggak ada yang terlalu signifikan, jadi IHSG view saya masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Belum ada yang terlalu mengkhawatirkan, tapi belum terlalu menarik ya. Jadi IHSG masih sosok lah istilahnya, masih sosok, masih mungkin akan sideways ya, untuk beberapa saat mungkin akan sideways. Nah, view saya masih sama. Titik krusial IHSG ada di 6481. Kalau itu sampai dijebol, maka indeks potensi turun hingga ke 6230-an. Jadi mudah-mudahan indeks masih akan terus bertahan di atas 6481 ya. Kalau masih bertahan ya indeks mungkin akan ke situ-situ saja. Flow-nya untuk saat ini masih di banking ya. Flow-nya untuk saat ini masih di banking, jadi banking semuanya masih menarik. Dan yang lain-lainnya cuma beberapa aja yang menarik teman-teman ya. Oke, itu untuk IHSG. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham Toba. Which is Toba udah pernah kita bahas sebelumnya, udah hit target. Nah, Toba pembahasan terakhir ya, waktu di candle merah ini, pembahasan terakhir kita sarankan antri buy Toba di dua area ini ya, which is dua area ini adalah dua area Fibonacci untuk Toba. Toba mantul di Fibonacci ini di 1330 atau 1340 lah ya, satu tick di atas Fibonacci ini. Jadi tergolong besar dari forum-forum sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang mau beli Toba, strategi masih sama ya. Kalau dia terkoreksi sampai 1400 atau 1335, maka itu area buy yang menarik menurut saya untuk saham Toba, karena ya kita bisa lihat dari segi tren masih bagus, dan dari segi sentimen juga masih bagus, which is Toba, dan ini akan merambah ke EV ya, mobil listrik. Kemudian Toba juga dikaitkan dengan Gojek, jadi mungkin Gojek akan berinvestasi di EV-nya Toba ya. Kita belum tahu pasti, kita hanya bisa menekan-nekan dulu teman-teman. Tapi dari segi technical, dari segi price action, saham ini menarik ya. Oke, itu untuk Toba. Kemudian berikutnya saham Antam. Nah, pembahasan terakhir Antam, saya sarankan untuk beli jika dia mampu break dari 1990 sampai 2000. Ternyata di sini dia nggak kuat naik, kemudian turun. Dan di sini berarti inverter head and shoulders kecilnya ini gagal teman-teman ya, gagal. Kemudian di sini kemungkinan dia akan membuat pola double bottom ya, which is di sini adalah bottom pertama yang sebelumnya, dan sekarang dia udah kembali lagi ke low ini. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, ini merupakan area support yang cukup kuat teman-teman ya. Di sini adalah harga sekarang itu merupakan support yang cukup kuat untuk Antam. Jadi ya buat yang spekulatif bisa, tapi akan lebih baik ya, akan lebih baik untuk menunggu dia breakout dari angka ini 1990. Kalau dia mampu break di sini, maka itu terkonfirmasi double bottom, dan potensi dia akan kembali ke sekitar harga 2300. Jadi Antam ini masih boleh masukkan ke watchlist untuk sekarang. Entry sekarang masih sangat spekulatif, jadi lebih baik buat atensi terlebih dahulu. Di sini juga ada gap kecil ya, bisa jadi ada potensi ini ketutup dulu. Nah, di sini apakah dia akan turun lagi atau naik, itu kita nggak pernah tahu. Jadi kita sebagai trader
harus siap ya, harus siap mau kemana saham ini. Oke, nah itu untuk Antam so far ya nggak begitu menarik. Kemudian ada Frank. Pembahasan terakhir untuk Frank ya, kita sarankan beli jika dia mampu break dari 95, dan ternyata di sini dia langsung turun dan area super kuat yang di 93 itu langsung dijebol ya. Di sini udah jebol super kuatnya dan membentuk lower low baru, jebolnya juga dengan volume gede. Jadi Frank saat ini menurut saya belum menarik ya, belum menarik, dan ada potensi dia menuju di sini, which is harga 73 sampai 70 itu support yang cukup kuat untuk Frank ya. Jadi ada potensi dia menuju ini. Lalu apakah ketika dia nyampe di sini itu artinya layak beli? Kalau menurut saya sih enggak begitu juga teman-teman. Saham yang turun baiknya itu konsolidasi dulu ya. Kalau memang konsolidasinya menarik maka bisa dibeli. Kalau seperti ini langsung rebound, kemungkinan dia reboundnya nggak terlalu jauh, kemudian akan turun lagi ya. Oke, contoh ini ya, contohnya di sinilah dia turun dalam, kemudian nggak konsolidasi ya, nggak konsolidasi langsung naik ya. Naiknya emang kencang tapi turunnya juga akan kencang lagi ya. Contoh seperti itu teman-teman ya. Kalau saham yang konsol dulu sebelum naik maka potensi dia akan rally cukup panjang. Contohlah di sini dia konsol dulu teman-teman ya, di sini dia konsolidasi dulu, kemudian pas dia rally itu naiknya cukup kencang. Dan kalau teman-teman dari bawah lagi, di sini ada pola cup and handle ya. Ini adalah area konsolidasinya, ada pola cup and handle, kemudian pas dia naik itu kencang, konsolidasi lagi, naik lagi kencang ya. Nah kalau seperti ini dia nggak ada konsolidasi dulu, kemudian dia akan naik sementara, kemudian akan turun lagi ya. Oke, kira-kira seperti itulah pergerakan suatu saham teman-teman. Oke, itu untuk saham Frank. Jadi untuk saat ini Frank belum menarik ya, karena dia membentuk lower low baru. Kemudian ada PTBA. Batubara seminggu terakhir bergerak lumayan menarik ya, dan batubara ini menarik ya, menarik. Target berikutnya di sini di 3000 ya. Target berikutnya ini 3000. Jadi kalau ini 3000 mampu di-break oleh PTBA, potensinya cukup jauh teman-teman ya. Ini PTBA ini menarik teman-teman ya. Kalau garis besarnya ya, garis besarnya di sini ada pola inverted head and shoulders ya, dengan neckline di 3000 ya, inverted head and shoulders yang sangat besar which is ya. Dan titik krusialnya ada di 3000. Kalau 3000 mampu di break ke atas, apalagi dia break dengan volume yang gede ya, potensinya cukup jauh, mungkin ya 3500 misalnya ya untuk PTBA kalau dia mampu break dari 3000. Jadi PTBA ini masih sangat layak ya untuk diperhatikan, apalagi buat teman-teman yang udah ikut planning kita sebelumnya, ini masih sangat layak untuk di hold. Nah, kita tinggal set di mana trailing stopnya. Untuk saat ini trailing stopnya bisa teman-teman set di bawah 2800 ya. Di sini ada support kecil. Nah, di sini bisa kita jadikan untuk area stop loss atau trailing stop buat teman-teman yang udah entry. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, karena sekarang rewardnya sudah dekat, cuma 100 poin aja. Jadi apa namanya? Untuk saat ini risk rewardnya nggak menarik ya. Risk rewardnya nggak menarik, hanya 1/1 ya, 1/1. Jadi nggak menarik untuk risk to reward. Jadi akan lebih baik tunggu dia break 3000, atau kalau dia turun tunggu dari 2800 ya. Oke, itu PTBA. Volume hari ini dia naik cukup menarik. Jadi PTBA ini masih layak ya, masih layak untuk diperhatikan. Dan berikutnya ada saham BBRI. BBRI sendiri ini kita bisa hapus dulu ya, ini oke, biar lebih jelas ya teman-teman. Untuk BBRI ya, flow ya seperti yang saya bilang tadi kan, flow sekarang kebanyakan ke big bank ya, ke big bank, dan salah satunya BBRI ini. Nah, karena indeks 3 hari terakhir turun ya, BBRI ini ikut
keseret teman-teman, ikut keseret, dan BBRI terlihat mantul di area support kuatnya. Ya, di sini dia mantul di area support kuatnya. Di sini sudah kita gambar beberapa waktu yang lalu. Dan kalau teman-teman perhatikan, di sini kemungkinan BBRI akan membuat pola yang namanya triple bottom. Dengan bottom ketiganya itu offset sedikit. Jadi kalau dia naik itu potensinya kencang teman-teman ya. Dan BBRI ini juga mau buyback saham. Jadi neckline-nya masih sama di sini di 4250. Kalau itu mampu di break ke atas, potensinya dia akan ke sekitaran 4450. Jadi BBRI ini masih layak ya untuk diperhatikan. Strateginya bisa buy cicil sekarang karena sahamnya masih bagus dan flow-nya juga masih oke. Jadi bisa cicil dari sekarang. Kemudian kalau mau buy on record, buy dia ketika break dari 4250, maka potensinya bisa ke 4450. Nah, di sini ada resisten, kemudian dia akan ketahan sebentar. Ya, 4450 adalah resistennya, kemudian dia akan ketahan sebentar, membentuk pattern baru, atau mungkin saja langsung rally ya. Karena kalau 4450 di break itu patternnya bagus teman-teman, ada kepen handle yang besar. Ini kapnya, ini handle-nya, dan potensinya cukup jauh. All time high di break lah ya. Menurut saya tahun ini potensi BBRI break ATH ya. Kalau dari view saya teman-teman, oke itu tuh BBRI. Jadi so far BBRI masih menarik, masih layak untuk dikoleksi. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ada saham Yellow. Untuk Yellow ini karena kayaknya udah pernah saya bahas sebelumnya ya, dan ya cukup oke ya, cukup oke. Volume 3 hari terakhir gede ya. Cuma begini teman-teman ya, ini volumenya gede-gede banget ya. Ini kita bisa lihat volume 3 hari terakhir gede-gede banget, tapi dia naiknya sedikit-sedikit ya. Karena biasanya saham-saham yang seperti ini kalau dia naik dengan volume gede-gede, biasanya dia sampai arah atau, tapi ini naiknya cuma berapa? 5%, volumenya gede, cukup mencurigakan kalau menurut saya teman-teman. Tapi terus segi teknikal ini cukup oke. Ini kita bisa hapus dulu biar lebih jelas teman-teman. Teknikal seperti apa, kita bisa ke time frame yang lebih kecil. Nah, di sini dia membentuk pattern yang namanya cup and handle. Di sini neckline. Ini kita bisa hapus dulu. Ini bisa kita bilang cup and handle di sini cupnya, atau bisa kita bilang double bottom, dan atau kita bisa bilang ini adalah triangle, ascending triangle. Sama saja teman-teman ya. Pasti break ya. Pasti break volume, pasti break itu volume paling gede biasanya. Ya. Ini pas dia break ya teman-teman, volume gede banget. Jadi Yellow ini menarik kalau potensi kenaikannya itu ke sini. Sekitaran harga 196 sampai harga 200. Jadi untuk saat ini Yellow ini menurut saya menarik. Risknya kecil ya, risknya kecil. Jadi stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 150 untuk area stop loss. Untuk saham-saham seperti ini terbilang risknya cukup kecil ya, sekitaran 6-7% lah ya, 7% lebih lah, 8% lah. Kalau dicicil masih oke teman-teman, masih oke, patternnya bagus, jadi volumenya juga oke ya. Jadi Yellow ini bisa lah ya, bisa untuk diperhatikan. Tapi buat teman-teman yang masih aja saham-saham seperti ini ya, buat teman-teman yang seperti saya yang masih ada kesibukan, better skip. Ini sahamnya cukup volatile, naiknya kencang, turunnya kencang. Oke, sekian pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat dan selamat malam.